Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar yang ada di video sebelumnya, yaitu video tentang depresi. Komentarnya, untuk otak yang sudah parah menyusut ya bang, dan kalau ngomong aja menyusut gimana bang agar tidak menyusut lagi. Oke, mungkin komentar ini muncul juga karena video-video yang saya buat sebelumnya tentang kerusakan otak atau kerusakan PFC, salah satu bagian otak depan, prefrontal cortex namanya, yang fungsi otak ini sangat penting sekali sebagai fungsi eksekutif, mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan, fungsi kognitif, fungsi untuk agar kita bisa fokus merencanakan sesuatu dan mewujudkannya. Jadi fungsinya itu sangat penting sekali. Yang rusaknya itu disebabkan oleh beberapa hal yang sudah sering kita bahas, yaitu karena trauma, benturan atau penggunaan obat-obatan, narkoba, dan pornografi. Salah satu penyebab kerusakan otak itu lebih parah atau lebih banyak kalau di era sekarang ya, karena mengakses internet itu kan mudah di saat sekarang. Hampir banyak pertanyaan yang muncul ya tentang gangguan otak atau kerusakan otak. Dan juga otak menyusut atau mengecil ini ada hubungannya dengan video saya sebelumnya lagi. Di situ saya membuat video short video, yaitu video animasi yang kalau tidak digunakan di video, makna dari video itu kalau otak tidak digunakan makin lama makin mengecil, menyusut. Itu makna yang saya sampaikan di situ. Fungsi otak kalau tidak kita gunakan dengan baik, fungsinya itu makin lama makin menurun. Walaupun ada juga memang otak yang menyusut atau mengecil, atau istilah medisnya atrofi otak. Mungkin yang sering kita dengar itu atrofi otot. Teman-teman sering dengar atrofi otot yang ototnya itu mengecil. Contohnya ini bicep. Pada binaragawan kan bicepnya besar. Itu kenapa bisa besar? Karena kan sering digunakan tuh mengangkat beban. Fungsi bicep ini kan untuk fleksi bagian tangan kita, yaitu mengangkat beban, membengkokkan lengan saat mengangkat beban. Ototnya menerima stres sehingga dia membesar. Jadi karena sering digunakan, intinya ototnya membesar. Jadi teorinya anggota tubuh yang sering kita gunakan, fungsinya itu akan menjadi maksimal. Mungkin teman-teman juga pernah lihat video orang India yang mengangkat tangan selama bertahun-tahun itu, yang tidak diturun-turunkan tangannya. Kan secara otomatis otot bicep ini kan tidak digunakan. Tangan, apa yang terjadi? Tangannya kan mengecil nih. Menyusut, mengecil karena tidak digunakan. Atau atrofi otot istilahnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena aliran darahnya tidak lancar. Tentu saja aliran darah itu kan membawa nutrisi ke sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, dan juga oksigen ya. Kita samakan dengan otak. Otak kalau tidak digunakan dengan baik, fungsinya juga akan menurun kalau di otak itu. Kalau untuk otak atrofi atau menyusut itu ada juga atrofi otak. Tapi itu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang serius ya teman-teman. Salah satunya seperti penyakit stroke. Kenapa stroke bisa menyebabkan atrofi otak? Karena kalau stroke itu kan aliran darah ke otak tidak lancar. Jadi secara otomatis otak kekurangan nutrisi, sehingga ada sel-sel di otak itu yang rusak atau mati. Kan otaknya makin lama makin mengecil, makin menyusut. Dan itu akan menimbulkan gejala-gejala yang serius. Karena fungsi otak itu bukan hanya untuk berpikir saja, bukan sebagai fungsi kognitif saja, juga fungsi otak udah pernah kita bahas itu banyak sekali. Menggerakkan anggota tubuh, menggerakkan anggota-anggota tubuh yang lain, yaitu seperti fungsi otak besar ya, cerebrum namanya. Kan ada dua belahan otak tuh. Belahan kiri menggerakkan bagian yang kanan menggerakkan otak bagian kanan, menggerakkan anggota tubuh yang kiri, dan banyak lagi fungsi otak. Jadi kalau untuk otak menyusut atau mengecil itu disebabkan oleh penyakit yang serius seperti stroke, dan juga ada beberapa penyakit lain lagi ya teman-teman. Jadi ada komentar tadi, bicara juga bisa menyebabkan otak menyusut. Mungkin komentar ini timbul lagi gara-gara sebelumnya ada komentar yang saya jawab. Komentarnya seperti ini kalau tidak salah kurang lebih. Apakah kalau kita banyak bicara, fungsi otak kita menurun? Saya jawab iya.
Kenapa? Karena di saat itu kan kita membahas fungsi prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan, yang fungsinya itu mengambil keputusan. Intinya kalau kita banyak bicara, asal bicara, bicara sembarangan, tidak ada tujuannya, membuat orang lain tersinggung, intinya banyak berbicara yang tidak berfaedah. Itu kan kita tidak menggunakan dengan maksimal bagian otak prefrontal cortex kita sebagai mengambil keputusan. Jadi seharusnya kita sebelum berbicara kan kita berpikir dulu, yang kita bicarakan ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Karena berbicara itu kan komunikasi, kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara, kepada orang lain, untuk mewujudkan keinginan kita. Tapi kalau kita asal bicara, tidak ada tujuan apa-apa, kita kan udah tidak menggunakan salah satu bagian otak tadi. Jadi karena tidak kita gunakan atau tidak kita fungsikan dengan baik, secara otomatis kan fungsinya menurun. Tetapi tidak sampai membuat otak menyusut juga ya. Otak menyusut atau istilah medisnya atrofi otak itu kembali lagi disebabkan oleh penyakit yang serius. Selain stroke ada penyakit-penyakit lain, mungkin penyakit bawaan ya, penyakit otak bawaan. Itu bisa diketahui kalau teman-teman periksakan. Penyebab atrofi otak juga memang disebabkan oleh perilaku hidup kita yang tidak sehat. Kan perilaku yang hidup tidak sehat, makan makanan yang tidak sehat, tidak olahraga kan bisa menyebabkan stroke juga. Stroke itu kan juga bisa menyebabkan aliran darah ke otak tidak lancar dan juga membuat otak kekurangan nutrisi sehingga otaknya bisa mengecil atau atrofi. Tapi itu terjadi dalam jangka panjang, biasa terjadi di usia tua ya teman-teman. Pola hidup yang tidak sehat. Jadi intinya kayak gini, otak kita dirusak perlahan-lahan, lama-kelamaan kan kerusakannya kan parah. Kalau pembahasan ke PFC itu cuma salah satu bagian otak ya, tapi walaupun salah satu bagian otak yang ada di bagian depan itu bagian terpenting. Itu bisa mempengaruhi yang lain. Nah, satu aja fungsi yang kita ambil, fungsi eksekutif, mengambil keputusan. Jadi setiap apa yang kita lakukan kan kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan kita dan masa depan kita intinya. Jadi kesimpulannya, otak itu nggak menyusut dengan gara-gara kita banyak ngomong. Kalau banyak ngomong tanpa tujuan, kita memang kurang menggunakan fungsi PFC kita, prefrontal cortex. Kalau kurang kita gunakan fungsinya, ya fungsinya tidak akan maksimal, itu aja intinya. Atrofi otak atau menyusutnya otak itu disebabkan oleh penyakit yang serius. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman. Jika ada yang kurang jangan lupa ditambahkan di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.